Sementara itu, pemirsa pasca merampungkan divestasi, PT Vale Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham INCO telah menyiapkan langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya melihat peluang Vale dalam memaksimalkan kapasitas produksi smelter yang ada saat ini. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan dengan melaksanakan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam shareholder agreement. Salah satunya adalah melaksanakan debottlenecking study untuk melihat peluang sejauh mana Inco bisa memaksimalkan kapasitas produksi smelter yang ada saat ini. Sementara target produksi Inco hingga akhir tahun masih di angka 73.700 ton. Naiknya target produksi ini disebabkan oleh keputusan Inco untuk menunda pembangunan tandur listrik 4 yang semula dijadwalkan akan dilakukan pada triwulan keempat 2020, diundur menjadi triwulan kedua tahun 2021. Sebelumnya Inco menargetkan volume produksi nikel tahun ini ada di angka 71.000 ton. Namun salah satu konsekuensi dari penundaan pembangunan tungku ini adalah potensi turunnya jumlah produksi di tahun depan. Sebelumnya, Holding Industri Pertambangan BUMN Mining and Industry Indonesia atau MIND menuntaskan transaksi pembelian 20% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk atau dengan kode saham INCO yang dimiliki Vale Candana Limited atau VCL dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd sebagai pemegang saham mayoritas. Dalam transaksi tersebut, VCL telah melepas sahamnya sebesar 14,9% dan SMM sebesar 5,1% seharga 2.780 per saham atau senilai total 5,52 triliun rupiah. Dengan selesainya transaksi ini, kepemilikan saham di Inco berubah menjadi Vale Group 44,34%, Mind ID 20%, SMM 15,03%, Sumitomo Corporation 0,14% dan Publik 20,49%. Berbagai sumber IDEX Channel. Ya, pemirsa, seiring dengan rampungnya proses divestasi Vale Indonesia yang kemudian 20% dari sahamnya diambil atau diakuisisi oleh Mining Industry Indonesia atau Mine ID, bagaimana kemudian pergerakan saham Vale terutama di hari ini dan sepanjang tahun 2020. Langsung saja kita coba ulas bersama. Dalam paparan informasi berikut ini kita ke grafis yang pertama di mana ini pergerakan saham Vale Indonesia atau INCO dalam perdagangan di sesi 1 dan juga sesi 2. Di mana pada sesi 1 harga saham INCO ini tercatat di posisi 3.480 pada awal perdagangan, kemudian bergerak menguat ke posisi 3.490 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian mencatatkan kenaikan kembali ke level 3.500 pada penutupan di sesi 1. Sementara jika kita lihat dari posisi 3.500 ini masih cukup mengalami fluktuasi pada sesi kedua begitu ya, meskipun memang kita lihat penutupan di sesi kedua. Inco hanya mampu bertahan di level yang sama, yakni di 3.500 dengan level penutupan di sesi 1. Dengan ini dalam satu hari terakhir, pergerakan saham Inco menguat 1,74%. Kemudian bagaimana dengan pergerakan saham Inco dalam tahun 2020 atau sejak awal tahun? Kita coba cermati bersama data berikut ini. Di mana pada Januari harga saham Vale Indonesia atau Inco berada di level 3.620, kemudian bergerak menurun ke 3.250 pada Februari 2020. Sementara pada Maret dan juga April, harga saham Inco ini tidak terelakkan mencatatkan penurunan, bahkan level-levelnya lebih rendah lagi ke posisi 2.500 dan juga 2.030. Namun dari posisi 2030 ternyata perlahan-lahan saham Inco mencatatkan kenaikan ke level 2.650 berturut-turut ke 2.930 meskipun sedikit goncang ke posisi 2.800 pada Juli, namun pada Agustus dan juga September ini harga saham Inco improve ke posisi 3.350 dan juga 3.910. Sementara di hari ini kita tahu berakhir di level 3.500. Adapun secara year to date, saham Inco ini ternyata masih tercatat terkoreksi meskipun tipis sekali 3,85%. Kemudian bagaimana dengan valuasi dari Inco atau Vale Indonesia berdasarkan sejumlah indikator? Kita coba lihat bersama. Price to earning ratio atau P ratio dari Inco di level 22,96 kali. Price to sales ratio di level 3,38 kali. Sementara PBV dari Inco atau PBV price to book value ratio 1,22 kali dan price to cash flow ini sebesar 10,29 kali. Kemudian bagaimana dengan kepemilikan saham Vale Indonesia pasca divestasi? Berikut informasinya.
di mana mining industri Indonesia akhirnya memiliki 20% saham dari Vale Indonesia. Kemudian ini publik, Sumitomo Corporation, Vale Group, dan juga SMM. Ya pemirsa, IDX second session closing akan segera kembali usai jeda.